No, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, shut up and dance with me. Halo Sobat Road Trip, setelah check out dari lokasi kami menginap semalam, kami segera melanjutkan perjalanan menuju Nepal Van Java. Tempat kami menginap sangat tenang dan asri. Dengan suasana malam yang diiringi merdunya suara jangkrik, membuat waktu istirahat kami sangat nyaman. Namun pagi ini kami harus kembali menelusuri jalanan desa di Magelang, yang dipenuhi dengan lokasi wisata alam yang indah. Jalanan desa yang kami lalui dipenuhi dengan beberapa penginapan villa mewah yang berjajar sepanjang perjalanan. Kami memasuki jalan raya dan kembali menikmati suasana deruk kendaraan. Perjalanan menuju Nepal Van Java dihiasi oleh beberapa landscape pemandangan pesawahan yang hijau. Tidak jarang kami melihat beberapa gunung yang menjulang tinggi dari kejauhan, memberikan pemandangan yang menakjubkan dan menambah semangat dalam perjalanan kami. Medan yang menanjak kembali kami temui saat mendekati Nepal Van Java. Suasana pedesaan kembali kami rasakan dengan jalan yang tidak terlalu besar, beraspal beton dan terkadang berlubang. Meski begitu, semua itu tergantikan dengan pemandangan perkebunan sayur sepanjang jalan. Petani-petani yang bekerja di ladang mereka menambah keaslian suasana pedesaan yang damai dan alami. Pemandangan Gunung Sumbing yang terlihat megah dari kejauhan membuat kami semakin semangat untuk tiba di lokasi tujuan. Setiap tikungan dan tanjakan yang kami lalui seolah membawa kami lebih dekat dengan keindahan alam yang luar biasa. Vegetasi hijau yang subur dan udara pegunungan yang segar memberikan energi positif sepanjang perjalanan. Setibanya kami di pintu masuk registrasi Nepal Van Java, kami berhenti sejenak untuk menanyakan beberapa penginapan yang ada di desa tersebut. Udara sejuk dan pemandangan yang menakjubkan menyambut kami, membuat kami semakin antusias untuk mengeksplor desa ini. Kami bertemu dengan petugas registrasi yang ramah dan informatif, yang memberi kami beberapa rekomendasi penginapan di sekitar desa. Halo, selamat siang. Jadi sudah sampai di Dusun Butuh atau Desa Butuh, tepatnya di Nepal Van Java. Nah, itu dia tuh Nepal Van Javanya sebelah sana. Nah, sebelah sana lah ya. Nah, ini gue nginep di namanya homestay, Bintang Homestay. Katanya sih ini tempat yang paling sering dicari, selalu full. Nah, homestay. Ya, kita nginepnya di sini. Mantap. Tim surveinya lagi mencari penginapan yang lain, mungkin ada rekomendasi yang lebih bagus lagi. Ya pergi dulu deh dia. Setelah mendapatkan lokasi penginapan yang berada benar-benar di tengah Nepal Van Java, kami segera memutuskan untuk menuju ke sana. Jalur menuju penginapan tersebut cukup ekstrim bagi kami, karena luas jalan tidak lebih dari 2 meter. Dengan sisi sebelah kanan adalah pemandangan lepas yang menakjubkan, namun juga mengintimidasi. Jalan yang menanjak dan sempit tetap menjadi tantangan tersendiri di desa Nepal Van Java ini. Keindahan dan keunikan jalan ini sungguh luar biasa.
dan menantang adrenalin saat kami mengendarai sepeda motor. Pemandangan perkebunan sayur yang terpampang nyata dari atas desa memberi kami semangat dan rasa takjub. Took a car downtown where the lost boys meet. Took a car downtown and took what they offered me to set me free. I saw the lights go down at the end of the scene. I saw the lights go down and standing in front of me. Akhirnya setelah berkendara kurang lebih 10 menit, kami tiba di lokasi tempat kami menginap. Homestay kami terletak di lokasi yang strategis, memberikan pemandangan 360 derajat dari ketinggian. In my scarecrow dreams. Dari teras homestay, kami dapat melihat pemandangan yang spektakuler. Lembah yang hijau, gunung-gunung yang menjulang tinggi, dan langit biru yang bersih. Halo Sobat Road Trip, jadi saya sudah sampai di... Nama homestaynya apa tadi Pak Sunari? Ini Homestaynya? yang ini Homestay Sakila apa? Homestay. Homestay Sakila. Homestay Sakila. Dan ini rekomendasi Ah. banget buat teman-teman bikers kesini karena bisa parkir motornya. Wah, view-nya langsung luar biasa. Dan kalau bisa nanti pakai jasa guide-nya dari Pak Sunari. Nanti akan mengarahkan melayani ya. kemana-mana. Nah, jadi teman-teman dari Sobat Road Trip, jadi kalian bisa ketika bawa motor nanti dipilihin jalurnya nih biar bisa bawa moginya kemana ke atasnya. Mau Jadi, rombongan boleh. mau rombongan juga boleh, jadi nanti bisa ke Negeri Sayur, ke Cianjur, nanti beliau yang akan mengarahkan kemana jalan-jalannya. Jadi daripada nyasar-nyasar, bawa motor besar susah muternya, parkirnya, Ya. jadi langsung pakai Pak Sunari. All the madness that occurs. Jadi sore ini berkabut. Ini sekitar jam 4 sore. Tadi tuh mati lampu, setelah kita makan siang tuh mati lampu. Terus akhirnya bingung juga mau ngapain ya gitu. Ya udah tidur. Bangun tidur. Lihat hati mau ngedrone, buka sweat. Kabut dong. Yalah, menikmati kabut lah. Sebenarnya tadi sempat kelihatan awan gitu kan. Cerah. Mungkin di bawah sana cerah, tapi di sini berkabut. Jadi begini suasana kabutnya di Nepal Van Java. Jadi Sobat Road Trip, tempat menginap gue itu dulunya pernah dibuat syuting film Jagat Arwah. Nah ini lokasinya persis banget. Ini tempat gue menginap. Dan ini bangunan yang dibuat syuting film Jagat Arwah. Wih, ini dia. Mas, saya ini. Wah, Tak karu-karuan. bagus ini. Ini lokasinya nih. Ini salah satu rumah pertama yang ada di Desa Butuh. Bangunan itu pun masih dipertahankan nih dari tahun 50-an ya Pak ya? 50-an. Dari tahun 50-an. Sobat Road Trip, jadi saya dibikinkan teh lokal nih. Teh lokalnya dari Nepal Van Java. Namanya teh lokal ya Pak? Iya. Namanya teh lokal. Jadi bukan teh tambi. Saya tahu kan biasanya teh tambi, tapi ini teh lokal yang memang dibuat di sangrai sendiri, tradisional. Nah, ini dia bapaknya nih. Ini beliau yang pemilik rumah ini meneruskan dari bapaknya nggih Pak? Ya, turun temurun lah. Nah, rumah turun-temurun. Lalu dipakai syuting film Jagat Arwah. Nah, waktu itu memang sempat dijadikan tempat ngopi namanya Aula Joglo, tapi saat ini masih vakum. Kedepannya pasti akan dihidupkan kembali lagi.
Nah, persis saya menginapnya di sini nih, Shakila Homestay. Jadi rekomendasi dari gue ketika kalian bawa kendaraan, kalian bisa nginep di sini ketika berada di Nepal Van Java. Dan di depan gue ini adalah Mas Ervan. Nah, Mas Ervan ini adalah Mas Ervan Afandi. Nah, Mas Ervan Afandi ini adalah ownernya langsung dari Homestay Shakila. Mantap. Ini anaknya nih. Nih Shakila nih. Nah inilah si Shakilanya nih tuh. Shakila. Jadi sobat road trip tadi habis ngobrol-ngobrol banyak tentang sejarah rumah ini, namanya Aula Joglo. Dulunya adalah sebagai tempat ini ya Pak, rumah Tayuban, Saparan. Ya. Jadi ada beberapa foto yang foto-foto zaman dahulunya. Di sini historinya benar-benar kental banget dan pokoknya melimpah lah. Ceritanya sangat-sangat melimpah lah storynya. Jadi teman-teman kalau mau ke Nepal Van Java, nah bisa nih ngobrol-ngobrol sama Pak mampir apa tadi Pak? Muhsinun. Pak Muhsinun. Jadi ngobrol-ngobrol tentang sejarah rumah ini. Dulu pernah juga dibuat syuting film Jagat Arwah. Bukan berarti saya mempromosikan film tersebut, tapi setidaknya rumah ini ada story-nya lah, ada story-nya. Terus dulu juga tempat ngopi. Buat ngopi-ngopi, cuman terus saat ini lagi vakum dulu karena anaknya lagi merantau. Anaknya lagi merantau dulu ya kan. Nanti bakal dihidupkan kembali, jadi buat bisa kemungkinan bakal jadi homestay juga. Jadi cuman ada 2 kamar, mudah-mudahan ya Pak ya. Nah, yang mau merasakan suasana lebih tradisional menginap di rumah yang memang ini dibuat tahun kurang lebih tahun berapa Pak? Udah ingat saya. Berapa? 1945 kakek saya ini cerita ini sebelum kemerdekaan ini sudah ada. Nah ini adalah Mas Effendi, beliau juga selaku owner pemilik Homestay Shakila. Nah homestaynya di situ tuh. Nah ini jadi kita lagi ngobrol-ngobrol sama ngeteh nih. Ini tehnya teh luar biasa nih sobat road trip. Teh lokal yang disangrai bener-bener sama warga sini penduduk sini. Jadi bukan tehnya pun nggak diperjualbelikan, tapi kalau kalian mau mencoba dan mau membawa pulang nanti bisa hubungi Pak siapa lagi tuh? Pak Muhsin. Bisa hubungi Pak Mu untuk mungkin bisa dibawa buat oleh-oleh. Ini papirnya Pak. Ya, papirnya. Merokok tapi kita akan coba. Mudah-mudahan tidak batuk. Langsung itu atau Ya jangan dibakar? Oh gimana? Dibakar dulu, jangan langsung diisep. Nanti diisep itu belum ada bumbunya, nanti pasti batuk. Jangan diisep tapi jangan dimasukkan. Terus coba diisep. Diisep. Sampai nyala. Jadi sebenarnya gue tuh gue nggak ngerokok, tapi gue penasaran. Waktu itu kan pernah nyoba juga di desa Tieng ya, tempatnya Pak Karso. Nih gue ngelinting lagi. Pagi hari di Nepal Van Java dimulai dengan suasana dingin yang masih menyelimuti. Namun ini bukan waktu untuk bermalas-malasan di kamar dan tidur seharian. Pemandangan di pagi hari ini sangat luar biasa indahnya. Dan sunrise pagi memberikan dorongan semangat
bagi kami untuk menjelajahi wisata Nepal Van Java. Kami segera bergegas menuju salah satu spot terbaik di sini untuk menikmati pemandangan hijau. Menuruni desa Nepal Van Java dengan sangat berhati-hati, melalui gang-gang sempit dan menurun. Dari kejauhan, pemandangan siluet bukit terpampang jelas, menambah keindahan perjalanan ini. Jalur menuju tempat terbaik memang terkadang membutuhkan perjuangan. Tetapi, setiap langkah terbayar dengan keindahan yang kami saksikan. Sepanjang perjalanan menuju negeri sayur Sukomakmur, kami dikelilingi oleh perkebunan sayur mayur yang hijau dan segar. Setelah 20 menit perjalanan menantang, akhirnya kami tiba di negeri sayur Sukomakmur. Di sini kami dimanjakan dengan pemandangan hijau perkebunan sayur mayur yang luas, dengan latar belakang Gunung Sumbing yang begitu megah. Pemandangan ini adalah hadiah terbaik dari alam, mengingatkan kami betapa indahnya negeri sayur ini dan betapa berharganya setiap perjalanan yang kami lakukan. Mas, nggak usah naik, jalannya ekstrim banget. Ekstrim ya? Iya. Tikungan tajam, tikungannya gini. Nggak sampai kalau pakai motor itu. Mantap. Wah, akhirnya sampai di negeri sayur Sukomakmur. Wah, jalurnya jadi kita nggak ke sana bawa siu karena tadi dari guide kita nih ada mas tadi kopi kita bawa guide lokal. Kita kalau bawa motor ke sana tikungannya sangat tajam, jadi besar ini terlalu bahaya, makanya disarankan yang mau ke sini aja. Tapi yang mau sampai sana, yang berani, yang monggo dipersilakan. Saya sampai sini saja, mengikuti dari kita dari podcast kita sih. It's gonna be a lonely, 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 lonely day. Rise and shine. Di negeri sayur Sukomakmur, setiap sudut menawarkan pemandangan yang menenangkan. Keindahan alamnya seolah mengajak setiap pengunjung untuk berhenti sejenak, menikmati keajaiban alam dan merasakan kedamaian yang sulit ditemukan di tempat lain. Tempat ini adalah surga tersembunyi yang menawarkan ketenangan. Even though the sun is shining down on me, and I should feel about as happy as can be. I just got here and I already want to leave. It's gonna be a lonely, 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 lonely day. It's gonna be a lonely, 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 lonely. Selamat pagi, jadi ini ditawarin sama Pak Muh. Ini tamannya yang semalam saya ceritakan, ada jeruknya. Nah ini ditawarin nih, petik katanya, jeruk di Nepal Van Java. Nah ini tamannya. Pagi hari ini kita ambil jeruk. Wah, ini yang punya nih Pak Muh. Ya. Kita dipersilakan buat ngambil jeruk. Mana nih? Semuanya kuning tinggi-tinggi. Nah ini nih. Yang kuning yang empuk. Pokoknya kalau yang udah empuk itu. Empuk nih. Ya empuk bisa diambil. Kan ada yang kuning nggak empuk.
Nah, ini kita ambil dada. Mantap, dapat jeruk. Langsung dari pohonnya, kuning-kuning banyak banget di atas. Bim, dah salim dulu. Dadah, dadah, lihat sini, Bim, dadah. Dadah. Mau pulang. Mau pulang, Bim. Ngambek Bim. Dadah. Ya. Setelah menikmati keindahan Nepal Van Java, kami melanjutkan perjalanan menuju Dieng. Kami memilih jalur yang agak memutar melalui Temanggung, Parakan, dan Pasar Kretek. Dengan harapan merasakan keindahan pemandangan jalan raya yang didekati oleh dua gunung kembar, Sindoro dan Sumbing. Dan di sini keren. Ada hiu. Itu hiu beneran tuh, kalian ya? Oh. Saat kami memasuki alun-alun Temanggung, suasana yang berbeda mulai menyelimuti kami. Alun-alun yang luas dan terbuka memberikan kesan yang tenang dan damai. Langit yang cerah di atas kami memberikan cahaya yang lembut, menyoroti area terbuka yang dipenuhi dengan orang-orang sedang beraktivitas. Dari atas motor, kami bisa melihat Gunung Sumbing yang megah menjulang di kejauhan. Perlahan tapi pasti, kami mulai terpesona oleh pemandangan spektakuler di antara dua gunung, Sindoro dan Sumbing. Kedua gunung ini tegak dan megah, menciptakan landscape alam yang sungguh tak terlupakan. Seakan-akan jalan raya yang membelah di antara mereka adalah jalan menuju surga. Tanpa terasa, perjalanan membawa kami hingga tiba di Wonosobo. Di sini kami melanjutkan perjalanan ke desa Dieng. Halo, selamat sore Sobat Road Trip. Jadi sudah sampai di rumah Pak Karso. Saya pengen kangen rumah ini. Ini suasananya nggak pernah berubah ya. Tuh.
Masih seperti dulu. Masih ada kolam ikan, kolam akuarium maksudnya. Nah, ini kolam ikannya masih dengan koi-koi yang manis banget. Wah, gila. Dan alamnya nggak pernah berubah. Sana masih ada Gunung Sindoro, ini ke perbukitan. Halo, selamat pagi sobat road trip. Jadi kali ini lagi ada di base camp Gunung Bismo via Sikunang dengan ketinggian 2365 mdpl. Nah, ini rencananya mau tektok, naik terus turun. Ya sekuatnya lah, sedapatnya. Karena udah lama juga kan udah lama nggak naik gunung. Jadi nanti dibawa sama Mas Tuh itu yang waktu itu nemenin kita ke puncak Seroja sama ke puncak Sikunir. Nah, sekarang dia ngajak ke Gunung Bismo. Nah, katanya deket, bisa tektok. Nah, cuman gue memilih naik ojek aja sampai pos 1 atau pos 2. Habis itu kita langsung trekking ya. Sebelum itu kita registrasi dulu. Mana sih Mas Tuh? Ini dia guide kita, Mas Tuh Yani. Sobat road trip bisa menggunakan jasanya nih. Guide yang kedinginan. Guide yang kedinginan. Lemah dia. Gimana sih? Aslinya orang sini kok kayak gitu. Iya, mana marahin aja Pak. Ini dengan bapak siapa? Pak Musrotin. Pak Musrotin, Pak Muhtamam dan Pak Saipul. Pak Saipul. Ini Ibn Upin. Ibn Upin. Oh iya ya. Ya kok iya kembar loh. Lah iya. Istrinya itu. Oh ini. Lah ada Upin Ipin di base camp Sikunang. Makanya jadi rame. Iya. Walah. Sobat road trip, nanti kalau ke base camp Sikunang harus ketemu Upin Ipin. Siap. Walah, mantap. Naik Gunung Bismo. Nah, ini dia ojeknya. Ojek sampai pos berapa, Pak? Sampai pos 2. Bawa aja minumnya. Nah, kita naik ojek dulu. Oke. Hati-hati ya Mas, ya Pak. Pak, jalan dulu Pak. Dari tadi penuh Pak? Jalan terus? Bola. Hah? Jalan kaki. Oh, pada jalan kaki. Dari start jam berapa tadi Pak? Orang udah rame? Rame tadi malam. Oh, tadi malam? Oh, memang boleh daki malam? Boleh. Yang dia perbolehkan mulai jam 5 sore. Dari jam 5 sore sampai jam 6 sore nggak boleh naik. Oh, jam 5, jam 6 sore nggak boleh. Bu, terus mulai lagi malam? Malam. Jam? Ya kan jam 7 nggak boleh. Oh, udah boleh. Oh, waktunya ini ya sandikala ya? Pengalaman menaiki ojek di Gunung Bismo benar-benar luar biasa. Perjalanan melalui desa Sikunang hingga tembus ke perkebunan memberikan sensasi petualangan yang tak terlupakan. Medan yang sempit, menanjak, dan berkelok tajam cukup membuat adrenalin kami terpacu. Apalagi dengan kondisi jalanan yang gelap akibat kurangnya penerangan. Kami sangat kagum dengan keahlian dan keberanian Bapak Ojek yang menjadi pengemudi kami. Fisik dan penglihatannya yang tajam sangat diperlukan dalam menghadapi jalanan yang menantang di Gunung Bismo. Selama perjalanan, kami juga bertemu dengan para pendaki yang sudah mulai mendaki menuju puncak. Kita sampai di pos Sikunang. Saya rekomendasiin buat kalian naik ojek. Bayarnya 40 ya? 40
Kalau malam 40, kalau siang 30. Tapi rekomendasi, tapi gila sih jalurnya. Kalau kalian jalan kaki, gue rasa ya hebat sih, hebat. Gak apa. Setelah tiba di pos 2, kami langsung bergegas mendaki menuju puncak Gunung Bismo. Udara yang dingin memaksa kami untuk terus bergerak agar tetap menjaga kehangatan tubuh. Sudah mulai terlihat. Ini menuju pos 3. Keren. Kita udah lewatin pos 3. Dan di belakang gue itu Gunung Sindoro Sumbing. Wah, keren. Dari pos 3 ini jalannya udah kelihatan rada landai ya. Udah nggak terlalu nanjak banget. Dan udah terlihat beberapa tenda para pendaki. Ini salah satu alternatif lain ketika kalian mau ke Dieng. Selain mendaki Gunung Prau, Puncak Seroja ataupun Puncak Sikunir, kalian juga bisa mencoba Gunung Bismo. Wah, keren. Ini gate andalan saya nih. Tuh, ya nih. Yoi. Keren. Ini area apa? Camp area. Kita udah sampai di camp area 1. Ini dia. Nah, di belakang saya itu Gunung Sindoro Sumbing. Kelihatan nggak? Sebelah kanan itu ada Puncak Sikunir sama ada Gunung Prau juga. Nah, di sana juga ada, saya nggak tahu tuh itu gunung apa ya. Bagus juga tuh. Sekarang kita lanjut naik ke atas. Yuk. Mantap. Asik. Jadi ini mulai naik lagi trekkingnya. Luar biasa. View-nya mantap banget. Udah sampai di Puncak Tugel. Nah, ini dia Puncak Tugelnya. Set to rise. This could be paradise.
terlalu adoh aku kan mandi. Habis naik gunung Pak. Hai sobat road trip. Jadi sampai di Indraprasta. Indraprasta. Jadi tadi beberapa puncak dilewatin begitu saja. Sombong sekali. Karena penuh yang foto-foto. Jadi lewat-lewat aja. Dan di sini panas banget, di bawah dingin. Aku nih. Saya dulu. Nih nunggu Mas tuh lagi bikinin kita Milo. Sama Milo apa susu jahe? Milo? Itu yang lu tuju Milo kan? Coba kita tuh Milo. Udah nyeduh Milo masa mau minta jahe kan? Selamat sore sobat road trip. Jadi hari ini mau berenang di Toya Bira di Bitingan. Nah sebelumnya nih ada Pak Evan. Dia lagi ngebakar inian tembakau sama ngerajang. Nah kebetulan ini dia nih. Walah. Ini Pak Evan nih. Beliau bilang saya mau masuk TV. Saya pengen masuk TV, Masuk YouTube ya. Halo, ini Pak Evan. Ya. Nah ini proses pembakaran Tembakau. pemanggangan atau pembakaran ya Pak? Ya, bakar. Pembakaran ya? Iya, bakar manggang sih ya. Oh, nah. Jadi tadi siang saya mau kesini nih, teman nggak sempet. Nah di situ sobat road trip. Saya tunggu-tunggu. Iya, nih sobat road trip di sini ada. Ini adalah tembakau, daun tembakau yang sudah dikeringkan, sudah dijemur. Nah ini dia daunnya. Nah, dia ditaruh di rak ini ya. Ini didiemin dulu nih Pak ini, Ya, Pak Evan. Berapa hari? 5 hari. 5 hari biar apa nih? Biar kuning dulu. Biar kuning dulu. Oke. Kulitnya hijau seperti ini. Oh tadinya hijau nih. Jadi sobat road trip, ini tuh tadinya hijau nih. Ini saya pegang ya. Ini tembakau. Wow, wanginya. Didiemin kurang lebih 4 sampai 5 hari, baru nanti dirajang ya. Ya, dirajang. Setelah dirajang, Kuning itu, nah. kuning yang bawah itu baru dirajang. Nah ini Ini yang baru. ini masih baru. Nah ini yang udah kuning ya. Ini yang sudah kuning. Nah ini udah sudah kuning nih. Ini sobat road trip saya pegang. Aduh. Nah ini tembakaunya sudah kuning nih. Ini siap dirajang ya? Iya, siap Ini siap dirajang nih. Tuh. Ini tembakau siap dirajang. Nah sekarang kita lihat proses pembakarannya. Wah ini dia proses pembakarannya nih. Apinya harus besar kayak gini, Mas. Apinya harus besar. Ya. Oke. Nah, terus digoyang-goyangan nggak sih Pak? Biar Oke. merata gitu. Tapi biasanya manggang harus punya akik, kalau nggak punya akik gosong. Oh. Mas paling percaya. Enggak, itu Harus pakai aki katanya. enggak bercanda ini. Oke sobat road trip, jadi tadi habis lihat proses pembakaran tembakau ya kan di Desa Tieng. Tadi Pak Evan yang lagi ngebakar. Nah sekarang kita naik mobil mau ke pemandian air panas Bitingan bersama siapa lagi kalau bukan Pak Karso. Wih deh, udah custom udah pakai kostum siap nyemplung. Mantap. Halo sobat road trip, jadi gue udah sampai di pemandian Toya Bira. Dan sekarang udah bagus banget, ada parkiran mobilnya turun ke bawah. Nah, dan ini nih, masih ingat sama bapak ini? Oh iya ya. Walah, sehat Pak?
Sehat, mantap, makin mantap. Ini baru lagi nih ya di sana ya? Wah itu kan homestay. Homestay nanti. Ya, bikin homestay. Wih. Itu punya pribadi. Punya pribadi. Ya, bukan punya desa. Punya desa ya. Ini kan desa. Mantap. Oke, Iya, iya. sobat road trip. Jadi kita ke bawah dulu, kita berendam. Si bawahnya bingung tadi, lupa ingat. Ya lah Pak. Iya, iya. Wih, sobat road trip. Ini udah di bukan dingin lagi, panas. Udah di tempat kolam pemandian Toyabira yang seperti biasanya waktu itu udah sama Wilson, sama dengan Pak Karso. Sekarang lebih kebuka ya Pak ya. Sudah lagi pembangunan juga, lagi pelebaran lagi biar makin ramai. Nah, ada juga dari teman-teman juga lagi pada berendam. Mantap banget ini, hangat. Gila. Jadi saya kalau ke Dieng pasti nggak lupa untuk mampir ke sini ya Pak Karso. Iya, wajib ke sini. Wajib. Jadi kalau kalian menyaksikan episode sebelumnya tuh, saya dengan Wilson dan Pak Karso berendam di sini hujan-hujan. Wah, mantep banget. Ini bener-bener mata airnya mata air alami. Wow. Keren, Pak Karso jadi modelnya. Set gaya Pak Karso. Ulah. Sponsornya dulu apa? Sponsor. Apaan? Apa? Embody. Embody. Terus